Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dengan channel YouTube Jati Diri. Dalam pertemuan yang ke-14 kali ini, marilah kita lanjutkan ajaran Bhairava Tantra lanjutan dari yang sebelumnya. Namun seperti biasanya, sebelum kita mulai jangan lupa selalu untuk memohon perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan kesesatan. Di pertemuan kita kali ini, marilah kita melanjutkan membahas tentang tipuan pikiran, sambungan dari video sebelumnya. Pada pembahasan tentang tipuan pikiran ini akan kita bagi menjadi beberapa video berikutnya. Dalam menyajikan tantra ini, kami sajikan secara sistematis, jadi tontonlah secara cermat mulai dari awal, jangan melompat-lompat agar tidak terjadi gagal paham. Dan mungkin bahasanya terkesan sedikit membingungkan, namun disitulah seninya. Cermatilah dengan kejernihan hati dan pikiran agar dapat menangkap maknanya secara benar. Kaum moralis selalu bekerja pada tujuan-tujuan yang besar, tapi hal itu adalah kasar. Hal yang terlihat sangat besar. Mereka mengabdikan seluruh hidup mereka untuk memperbaiki norma, melakukan ini dan itu, untuk senyama, menguasai, mengontrol. Mereka berusaha untuk mengendalikan, yang mereka bangun terlihat sangat besar. Tantra tidak seperti itu. Tantra adalah tentang rahasia atomik di dalam diri manusia, di dalam pikiran manusia, di dalam kesadaran manusia. Dan Tantra telah mencapai rahasia-rahasia atomik. Metode-metode ini adalah metode atomik. Jika engkau dapat mencapainya, hasilnya bagaikan ledakan kosmik di dalam dirimu. Hal lain yang perlu diingat, jika engkau dapat mengatakan, bagaimana mungkin latihan yang begitu sederhana dan mudah dapat membuat seseorang menjadi tercerahkan? Maka engkau mengatakannya karena engkau belum melakukan latihan tersebut. Jika engkau melakukannya, maka engkau tidak akan mengatakan ini sebagai latihan yang mudah dan sederhana. Latihan ini memang terlihat seperti itu karena hanya perlu dijelaskan dalam 2 atau 3 kalimat saja. Maka dari itu segeralah buktikan sendiri baru akan mengetahui kebenarannya. Apakah engkau mengetahui rumus bom atom? Ternyata rumus bom atom tersebut cukup dijelaskan dengan 2 atau 3 kata saja. Dan dengan 2 atau 3 kata tersebut, siapa yang dapat memahaminya, siapa yang dapat menggunakannya, maka akan dapat menghancurkan seluruh dunia. Rumus yang sangat sederhana. Teknik meditasi ini pun juga seperti sebuah rumus. Jika engkau melihat pada rumus tersebut akan terlihat bagaikan hal yang sangat mudah dan sederhana. Padahal tidak, coba saja untuk melakukannya. Ketika engkau melakukannya pada awalnya, maka engkau akan tahu bahwa ini tidak mudah. Ini terlihat mudah, akan tetapi berbicara mengenai hal yang lebih dalam. Engkau akan menganalisa prosesnya, kemudian engkau akan paham. Ketika engkau menarik napas masuk, engkau tidak akan merasakan napas tersebut. Engkau akan segera menyangkalnya. Engkau akan mengatakan, ini tidak benar, kita tidak dapat sadar terus-menerus, tapi kita tetap merasakan napas itu. Tidak, engkau tidak merasakan napas yang masuk, yang engkau rasakan adalah lintasannya. Lihatlah ke laut, ombak ada di sana, engkau melihat ombak tersebut. Akan tetapi ombak tersebut diciptakan oleh udara, oleh angin. Engkau tidak dapat melihat angin. Engkau hanya akan melihat efeknya pada air. Ketika engkau menarik napas masuk, udara tertangkap oleh lubang hidung. Engkau merasakan lubang hidungmu, tetapi engkau tidak tahu napas seperti apa. Ketika udara turun ke dalam tubuh, yang engkau rasakan adalah lintasannya. Kemudian udara tersebut kembali lagi keluar, sekali lagi yang engkau rasakan adalah lintasannya, dan bukan udaranya. Engkau tidak pernah merasakan nafasnya, engkau hanya merasakan sentuhan dan lintasannya. Hal ini berbeda saat Siwa mengatakan, sadarlah. Pertama engkau akan menyadari akan perlintasan itu, kemudian ketika engkau sudah sepenuhnya sadar akan lintasan tersebut, hanya pada saat itulah engkau akan mulai, perlahan-lahan, menyadari napas itu sendiri. Dan ketika engkau menjadi sadar akan napas itu, maka engkau akan mampu untuk menyadari jeda, interval pada napas itu. Dan ini tidak semudah yang terlihat. Untuk Tantra, untuk semua yang mencari, terdapat beberapa lapis kesadaran. Jika aku merangkulmu, pertama engkau akan menyadari sentuhan kulitku pada tubuhmu, bukan sentuhan cintaku. Cintaku tidaklah terlihat. Dan biasanya kita tidak akan menyadari cinta. Kita hanya menyadari tubuh yang sedang bergerak. Kita tahu gerakan yang penuh cinta serta gerakan yang tanpa cinta. Akan tetapi kita tidak tahu apa-apa mengenai cinta itu sendiri. Jika pasanganmu menciummu, engkau akan merasakan sentuhannya, bukan cintanya. Ini menunjukkan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang tidak terlihat.
Dan jika engkau dapat merasakan cintanya pasanganmu, maka ciuman itu akan mati, tidak akan berarti apa-apa lagi. Jika engkau bisa menyadari cintanya pasanganmu, maka saat itulah engkau menyadari kehadirannya pasanganmu, karena sesungguhnya itulah lapisan yang paling dalam. Saat napas masuk, engkau rasakan sentuhannya, bukan merasakan napas itu sendiri. Tapi engkau pun tidak sepenuhnya merasakan sentuhan tersebut. Jika ada hal yang salah barulah engkau dapat merasakannya. Jika engkau mengalami kesulitan bernapas, maka engkau akan merasakannya. Akan tetapi jika tidak mengalami kesulitan bernafas maka engkau tidak akan merasakan apa-apa. Langkah pertama untuk menyadari perlintasan ini adalah ketika napas terasa menyentuh, pada saat itulah sensitivitasmu akan muncul. Akan butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi sangat sensitif, sehingga bukan hanya merasakan sentuhannya saja, melainkan merasakan dan menyadari gerakan napas kita. Menurut Tantra, saat itulah engkau akan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan prana, energi kehidupan. Dan hanya ketika adanya jeda saat napas terhenti, ketika napas berhenti bergerak, atau ketika pusat tubuh atau titik temu tersentuh oleh napas, atau titik perlintasan saat napas yang masuk berganti menjadi napas keluar, engkau akan merasakan bahwa melakukan hal ini sangatlah sulit, tidak sesederhana yang dibayangkan. Jika engkau melakukan sesuatu, jika engkau masuk ke dalam pusat ini, maka saat itulah engkau tahu betapa sulitnya hal ini. Buddha memerlukan waktu selama 6 tahun untuk masuk ke dalam pusat yang melampaui napas. Untuk masuk ke dalam ini, ia telah mengalami 6 tahun perjalanan yang sangat sulit, lalu kemudian hal ini terjadi. Mahavira bahkan melakukannya selama 12 tahun, barulah hal ini terjadi. Padahal rumusnya sangatlah sederhana, dan secara teoritis hal ini dapat terjadi setiap saat, tapi itu hanya sebatas teori. Teorinya tidak ada penghalang, jadi kenapa tidak dapat terjadi saat ini juga? Karena penghalang yang sesungguhnya adalah engkau sendiri. Kecuali jika bagimu ini bisa terjadi kapan saja. Harta karunia ada di sana, metodenya pun engkau tahu. Engkau bisa menggali, tapi engkau tidak melakukannya. Bahkan pertanyaan ini hanyalah tipuan untuk tidak menggali terus-menerus, karena pikiranmu berkata, semudah itukah? Ah, jangan bohong. Bagaimana bisa engkau menjadi Buddha dengan cara yang sangat mudah seperti itu? Hal ini tidak akan terjadi. Dan kemudian engkau tidak akan melakukan apa-apa, karena bagaimana bisa ini terjadi? Pikiran itu sangat rumit. Jika aku mengatakan ini sangatlah sulit, pikiran akan mengatakan, ini sangat sulit jauh dari kemampuanmu. Jika aku mengatakan ini sangat mudah, pikiran akan mengatakan, ini sangat mudah hingga hanya orang bodoh saja yang mau percaya, dan pikiran kemudian melakukan rasionalisasi, selalu melarikan diri dari hal yang seharusnya dilakukan. Pikiran menciptakan penghalang. Ini akan menjadi penghalang jika engkau rasa ini sangat mudah, atau engkau menganggap ini sangat sulit. Kemudian apa yang akan engkau lakukan? Engkau tidak dapat melakukan hal yang mudah, engkau pun tidak dapat melakukan hal yang sulit. Lalu apa yang akan engkau lakukan? Coba engkau katakan padaku. Jika engkau mau melakukan hal yang sulit, maka aku akan membuat ini menjadi sulit. Jika engkau akan melakukan hal yang mudah, maka aku akan membuatnya menjadi mudah. Ini keduanya tergantung bagaimana hal ini engkau pahami. Tapi satu hal yang sangat penting, bahwa engkau akan melakukannya. Jika engkau tidak melakukannya maka pikiran akan selalu memberikanmu berbagai macam alasan. Secara teoritis, sangatlah mungkin pada saat ini dan di tempat ini tidak ada penghalang yang nyata. Namun tetap ada penghalang yang mungkin tidak nyata, mungkin hanya psikologis saja, hanya ilusimu semata, penghalang-penghalang itu terlihat ada. Jika aku katakan padamu, janganlah takut, pergilah. Apa yang engkau pikirkan sebagai ular tersebut sebenarnya bukanlah ular, itu hanya tali biasa, tetap saja rasa takutmu itu akan ada, bagimu tali itu terlihat seperti ular. Jadi apapun yang aku katakan tidak akan membantumu. Engkau gemetar ketakutan, engkau ingin kabur dan melarikan diri. Aku katakan itu hanyalah seutas tali biasa, akan tetapi pikiranmu selalu mengatakan, orang ini pasti bekerja sama dengan ular tersebut. Pasti ada sesuatu yang salah. Orang ini memaksa saya menghadapi ular tersebut. Dia mungkin menginginkan kematian saya atau hal yang lainnya. Engkau tidak percaya dengan kata-kataku tersebut, dan bahkan menjadi berburuk sangka kepadaku. Padahal itu benar-benar seutas tali biasa, bukan ular. Jika aku mencoba meyakinkanmu dengan sungguh-sungguh bahwa itu hanyalah tali, apa yang aku lakukan hanya akan menunjukkan bahwa aku memaksa engkau menghadapi ular tersebut.
Jika aku mengatakan secara teoritis, bahwa sangatlah mungkin melihat tali sebagai tali pada saat ini, pikiranmu akan menciptakan banyak sekali masalah. Padahal kenyataannya tidak ada dilema, tidak ada masalah yang nyata. Tidak pernah ada, dan tidak pernah akan ada. Hanya di dalam pikiranlah masalah itu ada, dan apa yang engkau lihat seperti nyata tersebut sebenarnya hanya berada di balik pikiranmu saja, sehingga kenyataan menjadi problematis. Pikiranmu bekerja seperti penjara. Ini membagi dan membuat masalah. Dan tidak hanya itu saja, pikiran jugalah yang akan mencarikan solusi yang nantinya justru membuat masalah semakin dalam, karena pada kenyataannya tidak ada masalah sama sekali. Realita merupakan keadaan tanpa masalah yang absolut. Tetapi engkau tidak dapat melihat segala sesuatunya tanpa masalah. Kemanapunmu untuk melihat bahwa masalah itu ada. Caramu melihat seperti itu sudah problematis. Aku katakan padamu teknik bernafas ini, dan saat ini pikiran ini berkata, ini sangatlah gampang. Kenapa pikiran mengatakan teknik ini mudah? Ketika untuk pertama kalinya mesin uap diciptakan, tidak ada yang mempercayainya. Ini terlihat sangat sederhana dan tidak dapat dipercaya. Ketika uap yang sama yang engkau pahami ada di dapurmu, dipanci untuk membuat minuman panasmu, juga uap yang sama ada dan menjalankan sebuah mesin, menggerakkan ratusan penumpang beserta barang-barangnya. Uap yang sama yang engkau sangat kenali. Ini sangatlah tidak dapat dipercaya. Tahukah engkau apa yang terjadi di Inggris? Ketika kereta pertama kali dijalankan, tidak ada yang mau untuk duduk di dalamnya, tidak ada sama sekali. Banyak orang harus dibujuk untuk naik, disuap, diberikan uang untuk duduk di dalam kereta, akan tetapi pada akhirnya mereka melarikan diri. Mereka mengatakan, tidaklah mungkin uap dapat melakukan keajaiban. Seperti ini, hal sesederhana uap air. Mana mungkin dapat menjalankan kereta, dan jika mesin itu bergerak, itu karena ada kekuatan makhluk jahat yang bekerja di suatu tempat. Makhluk itulah yang menggerakkan mesin kereta tersebut, bukan uapnya. Dan apakah dapat Anda jamin bahwa ketika benda ini mulai bergerak akan dapat Anda hentikan? Tidak ada jaminan yang dapat diberikan karena ini merupakan kereta yang pertama kali dan satu-satunya yang ada. Tentunya kereta tersebut juga tidak pernah berhenti sebelumnya, belum pernah ada contohnya, yang ada hanyalah sebuah kemungkinan. Karena hal tersebut belum pernah terjadi, maka ilmuwan pun tidak dapat mengatakan, ya saya akan menjamin bahwa mesin ini bisa berhenti. Secara teori tentunya kereta tersebut dapat berhenti, akan tetapi orang-orang tersebut tidak tertarik pada teori. Mereka hanya tertarik jika ada suatu kejadian nyata di mana kereta itu dapat berhenti, tidak nyelonong terus tanpa bisa dikendalikan. Dan jika tidak kereta tersebut dapat berhenti, apa yang akan terjadi pada kami yang berada di dalamnya? Bisa selamatkah kami? Maka sebanyak 12 tahanan dari penjara dipaksa untuk menjadi penumpang. Toh pada akhirnya mereka semua juga akan dihukum mati, karena mereka telah mendapat vonis hukuman mati, sehingga tidak akan ada masalah jika kereta tersebut tidak dapat berhenti. Kereta itu akhirnya membawa seorang pengendara yang cukup gila untuk berpikir jika kereta itu dapat dihentikan, sang ilmuwan yang menciptakan kereta tersebut, dan 12 penumpang dari orang-orang tahanan yang bagaimanapun pada akhirnya mereka akan terbunuh dan mati juga. Hanya dengan uap air, begitu kata mereka pada saat itu. Akan tetapi pada saat ini tidak ada lagi yang mengatakan hal tersebut, karena kereta memang bisa bergerak dengan uap air dan engkau tahu hal tersebut, maka pikiranmu tidak akan menolaknya. Saudaraku pemirsa channel YouTube Jati Diri semuanya. Mari kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, kalau Tuhan mengizinkan kita lanjutkan di lain waktu. Dalam memahami ajaran Tantra ini Anda harus hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang kesesatan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau bisa lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Dan akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Amin.